Aku cuma mau bilang bahwa saya hanyalah manusia biasa yang juga banyak celahnya, yang juga banyak salahnya gitu. So I'm also human. Oke, tapi satu hal yang saya selalu bilang dan saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, ya kita semua pasti pernah sedih, kita pernah susah, ya kan? Tapi kan kita nggak perlu memamerkan kesusahan kita dan kesedihan kita, ya kan? Jadi nggak perlu berlarut-larut gitu dengan kesedihan gitu. Tapi sesulit apapun keadaannya, kalau kita tetap bawa dengan sukacita gitu, kita optimis, ya is okay gitu. Dan saya sangat selalu berhati-hati dengan ucapan gitu. Saya nggak pernah mau bilang bahwa saya gagal, wah kok hidup saya kayak gini gitu kan. Maksudnya I'm a victim gitu, karena saya percaya banget bahwa setiap kata adalah doa. Bahkan kan sebenarnya kayak di ajaran agama kita kan juga bilang orang yang let the poor say I'm rich, let the weak say I'm strong gitu. Jadi yang lemah aja ya jangan kumpul sama orang-orang lemah dan mendiskusikan kenapa ya kita lemah ya. No, ada power dari kata-kata kita gitu. Jadi mungkin kalau dia bilang wah kesannya kayak tanpa celah, no, I'm just a human. Saya punya banyak kesalahan, saya juga punya banyak kelemahan, saya juga punya banyak kesulitan dalam hidup. Ya tapi prinsip saya ya buat apa dipamerkan kesulitannya, ya kan? Betul. Tapi itu adalah anugerah. Kenapa sih Tuhan memberikan kita kesulitan dalam hidup buat kita untuk berproses? Ya menurut saya ada dua sih. Yang pertama adalah supaya kalau kita suatu saat udah berhasil kita nggak sombong, kita bisa ingat dari mana kita berasal gitu, bahwa kita benar-benar bukan siapa-siapa, ini hanya the grace of God gitu kan, anugerah Tuhan. Tapi yang kedua adalah juga supaya kita bisa berempati dengan orang yang mungkin sedang mengalami prosesnya, karena kita juga pernah berada di titik itu. Ya sometimes kan it's not easy ketika kita sudah berhasil, mungkin banyak orang yang juga mungkin belum gitu, dan hidup itu kan naik turun. Iya betul. Ya sometimes ya di hidup saya pun juga ada banyak struggle lagi kan, tapi ya saya itu mengingatkan kembali saya sih, sometimes ketika kita susah ya itu mengingatkan kembali kepada saya bahwa ya I'm just a human, makanya saya butuh non-human untuk membantu saya melewati masa-masa ini. There's always a trigger kan sebelum kita memutuskan on decide on something. Jadi kalau misalnya orang taunya ulang tahun ke-20, mungkin saya sering cerita gitu ya, ulang tahun ke-20 itu momennya. Tapi sebenarnya what happened in that birthday gitu kan. Jadi aku ingat banget, jadi hari itu saya lagi kerja bagiin brosur di tengah jalan, waktu itu di Tanjung Pagar MRT di Singapura, Tanjung Pagar. Terus pada saat itu biasalah kan kalau bagian brosur itu harus sebelum jam kerja, jadi orang lalu lalang banyak gitu, cari timingnya persimpangan, banyak lampu merah sehingga banyak orang lalu lalang di situ. Dan saya ya udah, saya semangat lah, biasalah Mary Riana semangat gitu. Nah tapi ada satu momen di mana saya tiba-tiba merasa walaupun saya di tengah kerumunan tapi saya ngerasa sendiri. Kenapa? Karena saya ingat itu hari ulang tahun saya, dan saya ingat di rumah itu setiap kali ulang tahun itu selalu dirayain. Walaupun bukan perayaan besar ya, tapi mama selalu bikin kue gitu kan, bikin kue sendiri gitu, terus ada adik gitu. Terus saya ngerasa bahwa ini ulang tahun saya sendiri, tapi saya nggak bisa cerita karena saya nggak mau mereka susah juga gitu. Terus saya ngerasa, ya saya tiba-tiba ngerasa sendiri aja di tengah kerumunan banyak orang sambil bagiin brosur. Jadi disitulah akhirnya mungkin pada saat saya pikir orang lain pikir ini orang gila dari mana lagi bagiin brosur kok sampai nangis gini bagiannya. Tapi itu aku jadi benar-benar teringat, dan ya itu sih menjadi salah satu momen dimana saya merasa bahwa ya mau sampai kapan sih hidup kayak gini gitu kan. Maksudnya Tuhan sudah menghadiahkan saya hidup loh. Saya lagi ulang tahun, gak semua orang kan bisa terus lanjut hidup gitu kan. Ini ulang tahun saya gitu kan, berarti kan Tuhan aja masih gak give up sama saya. Tuhan aja gak menyerah, masa saya menyerah gitu. Dan akhirnya ya disitulah saya mulai banyak mikir, dan akhirnya saya menentukan oke, that's it. Saya harus jadi orang sukses. Saya pengen bisa membuat orang tua saya bahagia gitu. Saya nggak mau fokus pada kondisi, tapi saya mau fokus pada visi gitu. Saya nggak mau fokus pada keadaan sekarang, tapi saya mau fokus pada mimpi saya. Maunya apa sih gitu? Mau ke depannya mau seperti apa gitu? Kalau kamu bisa bayangin hidupan yang luar biasa, kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita minta kan bisa. Ya kenapa nggak kita minta aja maunya seperti apa gitu? Kalau kamu mintanya kecil, berarti kan kamu nggak percaya dengan kebesaran Tuhan. Jadi awal mulanya itu is trigger me to have a dream and to make the best full use of my life gitu.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,